pintar pasti udah gak asing dong dengan permainan lato-lato. Mainan yang berbentuk dua bola yang dihubungkan dengan seutas tali ini tengah menjadi tren, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan sejumlah artis dan public figure pun sudah mulai terkena demam lato-lato loh. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dampak dari tren lato-lato ini mulai meresahkan nih ibu pintar. Mulai dari sejumlah kecelakaan pada anak-anak saat bermain lato-lato, sampai ada yang harus menjalani operasi, hingga polusi suara yang ditimbulkan akibat banyak anak bermain lato-lato tidak pada tempatnya seperti di rumah sakit. Lantas seperti apa sih tanggapan para ibu-ibu pintar tentang tren ini? Tanggapan ibu tentang tren ini apakah baik atau buruk bagi anak? Tidak baik, terutama untuk anak-anak balita. Tanggapan saya baik karena anak-anak jadi jarang main gadget atau handphone ya. Menurut saya ada baiknya sama ada buruknya juga ya. Baiknya anak-anak jadi nggak sering main handphone. Terus buruknya mungkin karena itu terlalu berbahaya buat anak-anak. Karena katanya udah banyak korban juga ya karena mainan itu. Anak ibu sering main lato-lato nggak sampai mengganggu aktivitasnya? Tidak sih, tidak mengganggu. Bermain cukup sering tapi nggak sampai mengganggu aktivitasnya yang lain. Alhamdulillah enggak sih ya. Paling dia kalau main lato-lato kalau ngeliat teman-temannya pada main aja. Ibu merasa terganggu nggak sih sekarang di mana-mana ada yang main lato-lato? Terganggu sekali, apalagi suaranya itu ya sampai terngiang-ngiang. Terganggu kalau malam hari ya. Kadang-kadang kan banyak yang main sampai malam, jadi cukup mengganggu tidur ya. Sebenarnya enggak sih, asalkan mereka selama mainnya tidak di jam istirahat kayak malam gitu, jam tidur. Wah, ternyata seperti itu jawaban dari para ibu-ibu pintar ya. Kalau gitu kita dengar penjelasan dari ahli dulu yuk tentang tren lato-lato ini. Kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya permainan lato-lato ini kan memang membutuhkan kemampuan motorik halus dan konsentrasi yang cukup tinggi. Sehingga sebaiknya dimainkan oleh anak yang usianya di atas 8 tahun. Kenapa demikian? Diharapkan ketika usianya sudah 8 tahun ke atas, anak-anak ini sudah mampu untuk bisa mengontrol kapasitas kemampuan motoriknya dengan baik, bisa lebih berkonsentrasi, dan juga mengerti bahayanya. Dalam artian kalau misalnya anaknya masih balita atau batita, tentunya koordinasi motoriknya tidak akan sebaik anak di usia 8 tahun ke atas. Sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan atau cedera, termasuk misalnya tidak sengaja lato-latonya terkena orang di sekitar ataupun teman sepermainan, itu jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan saat anak sudah bisa mengontrol kemampuan motorik kasarnya dan halusnya juga dengan lebih baik. Nah itu tadi penjelasan dari psikolog anak. Sekarang kita simak penjelasan dari dokter yuk. Sekarang ini kan lato-lato memang lagi marak ya. Terus orang juga bertanya-tanya pada kasus yang lato-latonya pecah kena mata dan akhirnya bisa mengganggu penglihatan. Sebetulnya bukan salah lato-latonya sebetulnya, karena semua permainan kalau dimainkan dengan tidak semestinya tentu saja bisa berbahaya. Jadi lato-lato sendiri bagus sebetulnya bisa untuk membantu koordinasi. Tetapi seperti semua mainan dan semua barang pada umumnya, bila digunakan dengan tidak semestinya maka akan bisa berbahaya. Jadi begitu ya ibu pintar cara menyikapi tren lato-lato ini. Nah sekarang kita mau ikutin Bunda Sarwenda, Cici Thalia, dan Tania naik biang lala tertinggi di Indonesia dulu di J Sky Ferris Wheel. Hai Ibu Pintar. Hai Ibu Pintar. Ini kita lagi naik J Sky. Tapi ngomong-ngomong Bunda mau lihat dong. Coba bongkar tasnya, isinya boleh berapa? Ai punya lato-lato. Oh, lato-lato. Bunda belum bisa main lato-lato. Nih Bun. Belum pernah main. Kalau dia udah kayak balance gitu loh Bun. Ini tapi pakainya benar begini. Iya benar. Jadi harus diginiin dulu. Bun, kalau dia udah diam di sini bisa ke tempat, yuk angkat. Oh, jadi dia pokoknya harus angkat ke atas gitu. Iya, harus yang challenge-nya itu kalau tarik ke atas itu Bunda hampir bisa Bun. Aku nggak pernah main itu serius.
males-malesan jujur Lin. Aku mainnya kayaknya gundu deh. Bawa apa lagi? Saya bawa ini buku yang lucu. Buku yang lucu, emang buku yang lucu kayak gimana? Ada loh. Saya bawa mini pen. Mini pen, iya. Jadi mereka tuh ya, ibu pintar mereka tuh Tuh. suka banget nulis-nulis gitu. Jadi Ini mereka dari sekolahnya Nia. Dari Shiba ini. Karena ini dari sekolahnya Ai. iya, terus isinya apa? Wow. Ceritanya nggak dapet kayak gini. Enggak deh. Sayang, aku lagi syuting. Hai, ayah. Ayo ya. Nia, Sama stem. Nia. Kacamata. Hai dulu sama ayah. Hai. Terus buku sama Hansaplas. Hai ayah. Hai. Mbak Bunda. Kita lagi naik apa? Biang lalang. Biang lalang. Biang lala, biang lala. Dadah sayang. Oke, ibu pintar sekarang kita mau main games. Tapi sebelum main games harus beresin barang-barangnya dulu. Loh. Oke. Oke, pegang satu-satu. Masing-masing pegang satu-satu ya. Ini ya. Siapa yang paling sering ngambek kalau permintaannya nggak dipenuhin? Nia. Cici juga deh kayaknya. Siapa? Kalau Nia berarti tunjuk ke sendiri pakai ini. Tunjuk ke muka sendiri. Nia. Nia. Siapa yang paling manja ke Onya sama ke Ayah? Nia. Cici. Soalnya badan semuanya. Kalau Cici manja ke? Oke, next ya. Siapa yang paling banyak makan di rumah? Nia. Onyo kali. Unyu. Di sana, oh ya di sana karena nggak ada. Oke, sekarang siapa yang paling penakut? Iya betul. Pertanyaannya selanjutnya ya. Siapa yang paling suka iseng? Nia. Onyo. Unyu. Sama Nia. Iya bener. Isengin siapa? Unyu. Suka ngerjain Nia kulit-kulitin. Aja. Tidur enggak ngerjain. Oh, jadi kayak Kalau Cici apa? Onyo isenginnya apa? ambil mainan. Ini juga suruh Onyo ambil mainan. Onyo suruh Nia ambil mainannya Cici. Mereka bersekelompok. Oke lanjut. Siapa yang paling sering ngadu kalau ada yang ngelakuin salah? Nia. Siapa Ci? Nia suka ambil barangnya Cici. Dia ini lebih ke bukan ngadu ya ibu pintar, lebih ke memberitahukan kalau dia sudah ngambil barang orang. Jujur ya. Oke, sekarang kalau kayak gitu tadi kan pertanyaan dari Bunda ke Tania Talia. Sekarang ada nggak pertanyaan Talia Tania buat Bunda? Gantian. Bunda suka makan apa? Bunda suka makan apa? Salad. Apa? Salad. 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 Mau salad? Iya ya. Aku sih kalau yang suka makan sayur malah. Tapi kenapa anak-anak nggak suka makan sayur? Kalau Nia suka makan sayur. Siapa yang paling susah makan sayur? Dan Nia suka makan sayur. Ini cuma satu sayur, satu bibir. Sayur apa? Kadang nggak suka makan sayur hijau. Timun, timun. Jangan kemana-mana ya Ibu Pintar, masih ada kegiatan seru Bunda Sarwenda bersama dengan Cici Talia dan Tania setelah yang satu ini. Tetap di Ibu Pintar. Kembali lagi di Ibu Pintar, konten kreator Ria Ricis baru-baru ini menghebohkan netizen karena videonya bersama sang suami dan anak Moana yang masih berusia 5 bulan naik jet ski tanpa pengaman saat liburan keluarga di Bali. Nggak hanya netizen dan media Indonesia aja nih, sejumlah media asing pun ikut menyoroti aksi nyelenehnya tersebut. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait juga memberikan komentarnya kepada sang konten kreator. Namun sekali lagi, saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi, ya, dibawa ke tempat-tempat hiburan untuk menyenangkan anak-anak. Tidak pada konteks itu. Tetapi sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi.
Yang terbaru, konten Ricis tersebut berpeluang di take down jika masuk ke kategori negatif menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Ya udahlah, kita justru berterima kasih banyak banget untuk netizen, teman-teman influencer media. Terima kasih juga untuk pakar-pakar yang udah bantu mengingatkan, bantu mengkritik, mendoakan. Kita hanya bisa mendoakan semoga doa-doa kembali ke kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah menyehatkan kita semua dan semoga Allah senantiasa melindungi kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan seorang anak bisa ikut melakukan atau bisa melakukan aktivitas olahraga ekstrim atau aktivitas ekstrim. Nah, itu ada dua hal yang terjadi. Bisa anaknya melakukan olahraga ekstrim atau anaknya ikut orang tuanya melakukan olahraga atau aktivitas ekstrim. Nah, itu kalau seorang anak koordinasinya udah baik, dan itu secara penelitian, secara literatur dinyatakan bahwa di atas umur 5 tahun, sebagian menyatakan di atas umur 6 tahun. Nah, kalau di bawah itu bentuknya sebaiknya hanya bentuk permainan yang membantu melatih koordinasi. Misalnya lari sambil lempar bola, tuh ya kan, itu kan melatih koordinasi. Yang perlu sangat kita perhatikan adalah keamanan dan kenyamanan anak. Apalagi kalau kita ingat bahwa konten ini mengandung unsur yang cukup ekstrim. Misalnya nih, ketika anak merasa secara emosional dia tidak nyaman ataupun merasa terganggu, reaksinya tuh bisa bermacam-macam. Ada anak yang bisa ekspresif mengeluarkan emosinya, misalnya dengan cara menangis atau misalnya dari ekspresi wajahnya. Tapi juga ada kondisi di mana anak ini belum memahami bagaimana caranya dia bisa mengeluarkan ekspresi-ekspresi emosinya. Karena kalau kita bicara kecerdasan emosi anak, tentunya kecerdasan ini bertahap ya. Dikarenakan kekayaan pemahaman tentang emosinya juga sangat berbeda. Nah, hal inilah yang kadang bisa jadi tidak disadari oleh orang tua. Semoga dari kasus Ria Ricis ini bisa jadi pelajaran ya buat ibu pintar di rumah. Biar nggak mumet, sekarang kita lihat Bunda Sarwendah aja yuk yang mau membuat tempat pensil warna-warni. Mau bikin tempat pensil warna-warni dari kertas origami. Penasaran kan? Ayo. Pertama, mau warna apa dulu? oh, I mau warna ada apa ya? Pink. Kuning. I mau pakai warna ini. Ada black? Hah? Ini Bunda lipetin dulu, nanti. Ini ada warna. Ya udah diambil, kita kayak ambil. Dia bisa beresin kan? Agak bisa. Ambil satu-satu. Ambil satu-satu, Cici tolong bantuin Cici. Yuk pelan-pelan ya. Wah, pintarnya Tania langsung nurut sama Bunda untuk ngambil pensil warna yang jatuh tadi. Nah, ini adalah salah satu didikan kepada si kecil agar bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dia pegang maupun yang dia miliki loh. Nah, Nia, tolongin Bunda boleh? Ini sama ini ditempel, jadi dia begini. Tuh, ya. Iya. Bisa kan? Bisa. Oke nih. Tunggu. Tempel yang ininya ya, Mami ya. Ya. Kita tempel lagi. Yeay, selesai juga DIY-nya. Ini dia tempat pensil warna-warni hasil karya Bunda Sarwendah, Cici Thalia, dan Tania. Lucu kan? Kembali lagi di Ibu Pintar, trends ngemis online lewat live TikTok saat ini tengah hangat jadi perbincangan netizen. Karena berbagai kegiatan yang tidak biasa dilakukan untuk mendapatkan uang lewat gift. Salah satu yang sempat viral adalah video live nenek-nenek yang terlihat kelelahan dan hampir pingsan akibat mengguyur diri dengan air keruh berjam-jam lamanya. Melihat fenomena ini, bagaimana ya tanggapan dari para ahli? Kita simak yuk.
Oke, fenomena berikutnya adalah seseorang yang tampil streaming atau online streaming dengan jangka waktu yang panjang. Apa sih yang mungkin terjadi? Efek sampingnya tentu saja yang paling sering ya kelelahan ya, namanya juga jangka panjang pasti capek. Tapi itu biasa sih. Tapi yang jadi masalah berikutnya adalah apakah asupannya bisa terpenuhi dengan baik? Ya, asupan cairan maupun makanan. Karena begitu asupan cairan nggak baik, maka yang paling sering terjadi adalah dehidrasi dong ya, dehidrasi. Dari rasa haus, lama-lama lemes, lama-lama pingsan, kejang, dan penurunan kesadaran, terus kemudian bisa meninggal. Itu kalau dehidrasi. Kita hidup bukan di air loh harusnya. Jadi kalau kita sering berendam dalam jangka waktu panjang, akan menyebabkan fungsi kulitnya menurun. Nah, fungsi kulit apa? Salah satunya penguapan, ya kan? Kalau penguapannya terganggu, akhirnya kita cenderung jadi dehidrasi juga. Kemudian fungsi tubuh kulit kita adalah pelindung. Jadi kalau kulit kita fungsi yang nggak bagus, kuman akan gampang masuk sehingga mungkin sehabis berendam akan gampang sakit. Karena kumannya akan bisa tembus melalui kulit yang fungsinya menurun karena berendam terlalu lama. Kita melihat ada beberapa fenomena termasuk ngemis online di mana orang mengetuk keibaan ataupun keinginan untuk berbuat sesuatu sehingga pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya sebetulnya memprihatinkan. Kalau kita lihat kondisinya sebetulnya tidak baik ya dampaknya. Menurut saya sebaiknya kita sebagai viewer harus cerdas dan bijak untuk melihat tontonan mana yang sebetulnya baik kita konsumsi ataupun punya manfaat buat diri kita. Karena sebetulnya saat tontonan-tontonan yang kurang baik tadi banyak penonton, pada akhirnya akan banyak juga orang melakukan hal yang sama. Tapi tentunya saat hal tersebut kita kurangi sedikit demi sedikit, pada akhirnya mereka akan kehilangan viewer dan akan mencoba untuk melakukan cara yang lain untuk bisa mendapatkan perhatian. Motivasinya tentunya bisa banyak hal, tapi saya melihat lebih banyak terkait dengan ekonomi, dengan sisi finansialnya, tapi juga banyak orang yang hanya ingin terkenal dan pada akhirnya menghalalkan berbagai cara, termasuk misalnya memanfaatkan orang-orang yang belum tentu tahu sebetulnya dia dipergunakan untuk sesuatu hal yang kurang baik. Itu dia tanggapan dari para ahli. Duh, semoga nggak ada lagi ya tren aneh-aneh kayak gini. Mending kita ikutin keseruan Bunda Sarwendah lagi yuk bersama dengan Cici Talia dan Tania di Fun PK Playground. Flying Fox kayaknya buat anak kecil, bundanya mau dibawa aja. Oke. Ibu Pintar sekarang Ciu naik Flying Fox. Wah, Cici berani banget mau coba naik Flying Fox di sini ya. Lah, tapi kok Tania malah kabur sih? Sini. Aku nggak berani naik Flying Fox. Kenapa nggak mau nih anak? Serem soalnya. Oke, Ibu Pintar sekarang Ciu naik. Pegangan yang kencang ya. 1, 2, 3. Ibu Pintar emang anak-anak tuh ya nggak ada takutnya. Tapi kalau Nia tuh masih kayak dia lucu, kalau dia nggak berani udah dia balik lagi aja gitu loh. Bukan yang kayak memaksakan diri atau nangis, enggak. Dia udah gue slow aja balik. Ini gimana gitu. Kalau Cici sih udah, dia emang kalau mainan ekstrim dia udah paling seneng. Kayak tadi kita lihat ya, aduh Cici deg-degan tapi dia seneng. Mana anak-anak? Mereka nyasar di atas bersama kameramen.
Suaranya sih masih ada ya. Jangan lupa saksikan Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 10.30 hanya di Trans TV. Karena ibu yang pintar pasti selalu nonton Ibu Pintar.